Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi zayyana alsinatat tarina bi itqanil Qur'anil Karim wa tajwidihi. Alhamdulillahilladzi zayyana alsinatat tarina bi itqanil Qur'anil Karim wa tajwidihi wa akramahum bi jam'i qira'atihi wa husni tartilihi. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin imamil mujawwidin wa sayyidil qurra'i wal muqri'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa sahabat TV 10 pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, yang sayang Rasul, kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan bersama-sama belajar Al-Quran, belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita di surah Al-Mutaffifin. Di episode kali ini kita belajar Mutaffifin dari ayat 16 sampai ayat yang ke-28. Nah, sebelum kita uraikan nanti bagaimana membacanya, maka kami akan bacakan terlebih dahulu surah Mutaffifin dari ayat 16 sampai 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma innahum lasadul jahim. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im. 'Alal araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim 'aynan yashrabu bihal muqarrabun. Nah, ini surah Al-Mutaffifin dari ayat 16 sampai ke 28. Nah, kita bahas dari ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma, ya, thumma di sini ada mim bertasydid, kita baca dengung, ya, dibaca dengung. Innahum, begitupun ini nun bertasydid, maka dibaca gunnah juga dengung. Hum lasaduhum, mim sukun bertemu lam, izhar syafawi karena tidak bertemu mim, tidak bertemu ba, maka kita baca jelas mim sukunnya. Dan karena izhar kita sempurnakan sifat aslinya yaitu tawassut atau bainiyah, kita baca ngalir suaranya, ya, ngalirnya sedang saja, tidak perlu terlalu lebih, tidak juga dihentak gitu, ya. Lasadu, sadnya kita tebalkan karena dia itbaq, ya, huruf tebal. So, kemudian mat tabi'i fathah diikuti alif. Lasadul jahim, lul ja, ini ada al bertemu huruf jim, izhar qamariyah, al bertemu huruf qamariyah, huruf jim, dibaca jelas lamnya sukun. Jahim mat arid lis sukun, dibaca panjang, boleh 1, 2 atau 3 alif, ya. Thumma yuqalu, thumma mim bertasydid gunnah, dibaca dengung. Yuqalu mat tabi'i, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Kemudian hadzalladzi, ha mat tabi'i, dzalladzi langsung masuk idgham syamsiyah, jadi tidak dibaca panjang zanya, langsung ke
dzalladzi. Kemudian idgham syamsiyah al bertemu huruf lam, alladzi zi mad tabi'i. Kuntum, nunnya dibaca dengung karena dia ikhfa haqiqi, samar dan dengung. Samar maksudnya gimana? Bainal izhar wal idgham, di antara izhar dan idgham. Kalau izhar kita baca jelas dan sempurnakan sifat asli nun. Kalau idgham kita baca masuk langsung seperti tidak ada nunnya. Sedangkan kalau ikhfa di antara itu, jadi tidak sepenuhnya jelas nun, tidak juga langsung masuk ke huruf berikutnya. Ya, maka kuntum langsung ke makhraj huruf berikutnya, namun tetap ada nunnya dibaca dengung seperti itu. Tumbihi, mim sukun bertemu ba, ikhfa syafawi, dibaca dengung ya mimnya. Kemudian bihi, di sini ada hi baca panjang, maka ini matsilah qasirah. Matsilah bertemu huruf selain hamzah, panjangnya satu alif atau dua harokat. Tukadzibun, zalnya tasydid disempurnakan sesuai makhrajnya, pelafalannya, dan juga dia dialirkan suaranya ya, mengalir suara. Tukadzibun gitu. Kemudian bun mad arid disukun. Ya, yang ke-18, kalla inna kitaba, kalla lam bertasydid ditekankan, la i mad jaiz munfasil, dibaca panjang, dua alif atau empat harokat. Inna, hamzahnya setelah mad jaiz jangan lupa hamzah setelah mad wajib, mad jaiz hamzahnya jangan dibaca lemas ya, dikuatkan, tetap syiddah dia. Kalla inna, seperti itu. Inna, nun bertasydid dibaca gunnah, dengungkan. Kitabal abrari, kitaba kita mad tabi'i, bal a, bal a, ini al bertemu huruf hamzah izhar qamariyah, alnya dibaca jelas gitu ya, dibaca sukun jelas. Nah, sempurnakan sifat aslinya lam. Apa? Sebagaimana nun, mim, ro, apa dia sifat aslinya, yaitu dari segi suara dia mengalir sedang gitu ya, bainiyah atau tawassut. Al-abrara, abrara, ba sukun dibaca qalqalah sughra, dan ra-nya ditafkhimkan, dan juga dia mad tabi'i fathah diikuti alif. Al-abrari, ri, ra-nya tarqiq karena dia kasrahnya. Jadi kitabal abrari, habis tebal terus ibis al-abrari. Kemudian la fi mad tabi'i, kasrah diikuti ya sukun. Illiyin, illi. Nah, di sini lam tasydid ketemu ya tasydid juga, jadi dua huruf tasydid berjejer, hati-hati ditekan dua-duanya, ditasydidkan ya. Illiyin, ya bertasydid ya. Kemudian yin, ini mad arid disukun. Kalau kita wasol, maka sebagian ulama menyebut hukum ini illiyi, ini disebut mad tamkin. Sebagian ulama tajwid menyebutnya itu. Sedangkan ada ulama lain menyebutkan mad tamkin itu dhammah diikuti waw sukun bertemu waw, atau kasrah diikuti sukun bertemu ya juga. Misalnya qalu wa, atau allazi yu, itu kasrah diikuti sukun bertemu ya juga. Jadi dhammah diikuti sukun bertemu waw, itu disebut mad tamkin. Tapi ada juga yang menyebutkan ini mad tamkin. Seandainya kita wasol nih illiyina, kalau kita waqaf maka kan matnya jadi mad arid disukun karena bertemu huruf hidup yang dibaca waqaf. Seperti itu. Seperti kalimat ummiyina, lil hawariyina, atau annabiyina. Yi-nya itu sebagian ulama menyebutnya, ulama tajwid menyebutnya bahwa itu mad tamkin karena ya kasar bertasydid bertemu ya sukun. Berikutnya di ayat yang ke-19, wa ma adraka, wa ma mad jaiz munfasil, mad bertemu huruf hamzah di lain kalimat. Adraka, ad, ini qalqalah sughra, dibaca mantul ya, ad. Kemudian raka, ra-nya tebal, tafkhim karena fathah, kemudian dia dibaca panjang, mad tabi'i, dibaca panjang, satu alif atau dua harokat. Ma'illiyun, ma mad tabi'i, illiyun. Nah, di sini di akhir juga ada mad arid disukun. Nah, kalau ini tidak bertemu ya sukun ya, sehingga tidak bisa
mad tamkin meskipun dia dibaca wasal. Kemudian di ayat yang ke-20 kitabum marqum, kita mad tabi'i bumma idgham bi gunnah, tanwin bertemu, mim dibaca masuk dan dengung. Marqum, ra-nya sukun didahului fathah dibaca tafkhim tebal. Qum mad arid lisukun. Dan di ayat ke-21 yashhaduhul muqarrabun, makhrajnya shin tengah lidah dinaikkan, dan haduhu yashhaduhu al muqarrabun, al izhar qama riyah, muqarrabun qafnya tebal, ra-nya juga tebal karena fathah, muqarrabun bun, ini mad arid lisukun. Kemudian innal abrara lafi na'im, inna gunnah, al abrara izhar qamariyah dibaca jelas namanya, al abrara qalqalah sughra, ra-nya tebal, ra yang kedua juga tebal. Nah, di situ ada mad tabi'i lafi, mad tabi'i na'im. Nah, dia pakai ain ya, hati-hati. Ini mad arid lisukun. Ini ayat 22. Nah, ayat berikutnya kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bahasan kita di surah Al-Mutaffifin di ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23, alal araiki. Alal, di sini ada al bertemu huruf hamzah izhar qamariyah dibaca jelas, lamnya disukunkan, araiki, a hamzahnya kuatkan, raiki, ra fathah dibaca tafkhim, kemudian dia mad bertemu hamzah, maka ini mad wajib muttasil karena bertemu hamzah dalam satu kalimat, panjangnya 2 alif atau 4 harokat. Hati-hati, setelah mad wajib, mad jaiz, hamzahnya tetap dibaca kuat. Alal araiki, ya, jangan alal araiki, nah itu kurang syiddahnya hamzahnya. Kemudian yanzurun, nun sukun bertemu, dha ikhfa haqiqi dibaca samar dan dengung. Kemudian run, ra-nya tafkhim karena dhammah, mad arid disukun, mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf, panjangnya boleh 1, 2 atau 3 alif. Nah, senantiasa di mad arid disukun. Nah, apalagi Al-Mutaffifin sampai sejauh ini masih mad arid disukun semua ya akhir ayatnya, maka kita konsisten ya, kita pakai 2 alif ya 2 alif terus gitu, dan sesuaikan dengan tempo bacaan kita. Ta'rifu, di sini ada ain sukun, dialirkan suaranya sedang saja ngalirnya. Ta'rifu, ri ra tarqiq, ra-nya kasrah, fi wujuhihim, fi wujuh, ini mad tabi'i keduanya, fi mad tabi'i, wujuh juga mad tabi'i, kasrah diikuti sukun, yang kedua dhammah diikuti waw sukun. Hihim, nah hati-hati ada 2 huruf dan juga huruf ha. Huruf ha ini dia huruf yang mengeluarkan nafas ya, hamas, dan juga ikhwah, ngalir suara, ngalir nafasnya, dan makhrajnya cukup jauh seperti hamzah, agak berat, maka siapkan nafas kalau ada huruf ha yang banyak dalam satu ayat gitu. Contoh seperti akhir surah At-Tariq seperti itu, dan juga ini wujuhihim seperti itu ya. Jangan wujuhihim, nah ini kurang mengeluarkan nafasnya, hamasnya. Wujuhihim nadhurata, kemudian di sini mim sukun bertemu nun. Ini izhar syafawi dibaca jelas mim sukunnya. Nadhurata dhad sukun. Nah, ini dhad sukun ini huruf yang tidak mudah ya. Huruf dhad itu, tapi insya Allah dengan latihan dan menghadap kepada guru, insya Allah Allah mudahkan. Huruf dhad makhrajnya dari sisi lidah, jadi dari sisi lidah, dari sisi kanan atau sisi kiri. Sisi lidah ini kemana? Sisi lidahnya ke gigi yang samping ini, dari ujung depan sampai belakang, gigi geraham ya, seret. Mau pakai 2 sisi boleh, sisi kanan sisi kiri naik, atau sisi kanan saja, atau sisi kiri saja boleh, boleh seperti itu. Nadhrasa min aisar aw yumnaha, nah, seperti itu. Dalam matan Jazari disebutkan makhrajnya seperti itu. Kemudian dia punya sifat yang khusus, istitalah namanya, memanjangkan pada makhrajnya huruf dhad. Ketika sukun nadhrata, nah, silakan didengarkan itu ya, itu ada aliran suara gitu.
Yang beda juga dengan aliran suaranya rikhwah seperti itu, lebih dipanjangkan. Nadharatan na'im, ra-nya fathah, ini dibaca tafkhim. An-na'im, nadharata an-na'im, ini idgham syamsiyah, al bertemu huruf nun, huruf syamsiyah, langsung dibaca masuk ke nun, ditasydidkan sehingga nunnya juga ghunna, dibaca dengung. Na'im, na'im, ini mad arid lisukun, dibaca panjang, boleh 1, 2 atau 3 alif. Yusqawna, yusqawna, sin sukun dibaca ngalir ya, suara dan nafasnya dialirkan. Yusqawna, nya tebalkan dan juga dialin, fathah diikuti waw sukun. Yusqawna mir rahiqin, mir nun sukun bertemu ra, idgham bila gunnah, masuk tanpa disertai dengung, sehingga langsung seperti ke ra tasydidnya, dan ra-nya ini langsung dibaca tebal. Mir rahiqin, rahi, hati-hati pakai ha ya, bukan ha. Rahi makhrajnya tengah tenggorokan, ha. Qim, rahi ini mad tabi'i ya, kasrah tidak sukun. Qimma, tanwin bertemu mim, idgham bi gunnah, masuk disertai dengung. Makhtum, kha sukun, dialirkan suaranya dan juga nafasnya, dan dia huruf tebal. Makhtum, naikkan pangkal lidahnya. Kemudian tum, mad arid lisukun, dan hati-hati mimnya ini di akhir ayatnya hampir semua mim nun gitu ya, maka alirkan suaranya gitu, ngalir sedang saja. Khitamuhu, khitamuhu, khi, tidak sampai khi, tidak sampai seperti itu ya, karena tafkhimnya huruf kha, qaf, ghain ketika kasrah tidak berkurang ketebalannya, tafkhim nisbi istilahnya. Khi bukan khi, tidak seperti yang sad, kalau itu kasrah pun tetap tebal, sedangkan kalau kha, khi, tapi enggak khi, tidak tipis, sepenuhnya, tidak tebal, terlalu tebal seperti itu, tapi khi tebalnya berkurang gitu. Ta, khita, mad tabi'i. Muhu di sini mad silah qasirah, karena hu bertemu tidak bertemu hamzah ya, mad silahnya tidak bertemu hamzah. Misk, ada sin sukun, kemudian kafnya dibaca waqaf, maka mis, kemudian kaf sukun gimana? Misk, jangan khitamu mis, mana kafnya? Kita menghilangkan satu huruf dari Al-Quran kalau seperti ini. Nah, maka kita tetap sempurnakan sifatnya kaf, misk. Nah, ditekan dulu baru disukunkan, didesiskan gitu ya, tekan misk. Nah, silakan dilatih seperti itu. Wa fi dzalika, fi dza mad tabi'i, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Dzalika falyatana, mad tabi'i, falyatanafasi al-mutanafisun. Al-mu ini izhar qamariyah. Mutana mad tabi'i juga panjangnya 1 alif. Fisun mad arid lisukun, hati-hati fa sin yang bergandeng-gandengan seperti ini, dia sama-sama desis, sama-sama hamas ya, tapi makhrajnya berbeda. Falyatanafasil mutanafisun, seperti itu. Kemudian di ayat yang ke-27, wa mizajuhu, nah ini juga hati-hati, zaju, ada zai, ada jim gitu ya. Kadang-kadang orang, apalagi kita ya, orang-orang Jawa, orang Indonesia, zai dibaca jim gitu ya. Kemudian za mad tabi'i, wa miza, kalau za kita tutup 2 gigi ini, rapatkan, kemudian ujung lidahnya nempel di situ di ujung gigi gitu ya, kemudian z gitu ya, desiskan. Mizajuhu, sedangkan kalau jim tidak dari ujung lidah tapi dari tengah lidah yang naik. Hu mad silah qasirah, dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Min tasnim, minta ini ikhfa haqiqi, dibaca samar dan dengung. Tasnim, sin sukun, didesiskan, ngalir suaranya. Kemudian nim mad arid lisukun, dibaca panjang, boleh 1, 2 atau 3 alif. Catatannya apa? Mad arid sukun konsisten seperti itu. Ainayya,
Ain, ini ain, hati-hati ya, pakai ain, dilatih senantiasa makhrajnya tengah tenggorokan. Ainaya, tanwin bertemu ya, idgham bi gunnah, seolah tidak ada nunnya, ini idgham gitu ya. Ainan ya, tapi bacanya ainai, ya ini idgham. Kemudian bi gunnah disertai dengan dengung. Nah, tapi idghamnya tidak sempurna masuk. Maksudnya tidak sempurna masuk gimana? Jadi masih ada sifat huruf nun pada tanwin ini yang masih ada, yaitu sifat gunnahnya ya, artinya masih masuk ke hidung gunnah itu. Ainai, seperti itu. Yashrabu, shin sukun, tengah lidah naik ke langit-langit, dan dia desis, tafashi, disebarkan ya, desisannya gitu. Yashrabu, ra, ini ra-nya tafkhim, bihal muqarrabun, biha al-muqarrabun, ini ada izhar qamariyah, al bertemu huruf mim dibaca jelas lamnya. Muqarrabun, qarra, qaf tebal, ra-nya juga tebal, muqarra, tafkhim ya ra-nya karena fathah, dan dia tasydid, dialirkan suaranya. Dan hati-hati ketika ra tasydid, tadi ada muqarrabin juga di sini, al-muqarrabun, di sini al-muqarrabun, maka wa akhfi takriran idza tushaddadu. Ra itu ada sifat takrir atau getarannya itu ya, pengulangan getaran itu. Maka ketika tasydid, akhfi takriran, lembutkan ya, samarkan, jangan terlalu seperti kita R di Indonesia itu ya, tidak, muqarrabun, seperti itu. Kemudian bun, ini mad arid disukun. Nah, inilah surah Al-Mutaffifin dari ayat 16 sampai ke 28. Mudah-mudahan kita bisa membacanya dengan tartil sesuai yang diperintahkan Allah, sehingga kita dapat manfaat dari Al-Quran. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila, sehingga kita dapat kemantapan hati, karena Allah sendiri yang berbicara, berfirman ya, agar dapat memantapkan hati kalian. Nah, sehingga Allah bacakan dengan tartil Al-Quran itu, diwahyukan kepada Nabi, dan sampai kepada kita diperintahkan juga bacanya dengan tartil. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf banyak kurangannya. Terima kasih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.